Selamat malam Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali lewat sabda dan doa malam. Bapak Ibu, bersama-sama kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama duduk tenang, kita tenang dan mempersiapkan diri untuk menikmati persekutuan ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan kidung pujian seperti pujian berikut ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu ya Bapa pemilik kehidupan kami.
Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas yang kami kerjakan, baik itu di luar rumah maupun di dalam rumah kami masing-masing. Kami sangat percaya bahwa semuanya itu boleh kami kerjakan, kami lakukan karena pertolongan Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kami atas kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami, malam ini kami berkumpul bersama dengan keluarga kami, menaikkan puji-pujian kami, membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga firman yang akan kami baca, firman yang akan kami renungkan bersama-sama, boleh kami pahami dan kami belajar untuk melakukannya di dalam kehidupan kami semua. Bersabdalah ya Bapa, karena sesungguhnya kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini, yaitu dari 2 Tawarik 5, ayatnya yang ke-2 sampai ayatnya yang ke-14. 2 Tawarik 5, ayatnya yang ke-2 sampai ayatnya yang ke-14. Mari bersama-sama kita mengikuti pembacaannya. Judul perikop, tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Firman Tuhan, pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tempat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dengan ceracap, gambus, dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga
imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Firman Tuhan, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tema kita saat ini adalah sebab Ia baik. Itu tema kita malam ini. Bacaan kali ini Bapak Ibu memperlihatkan sebuah perayaan yang tertata dengan sangat baik. Di rumah Tuhan, para pelaku perayaan pun sangat lengkap. Para imam, orang Lewi, para pemusik, dan penyanyi dengan pakaian lenan halus, serta alat musik seperti nafiri, simbal, gambus, dan kecapi. Sebuah ibadah yang dipersiapkan bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, Raja Salomo dan semua orang Israel serta para imam dan orang Lewi merasakan kehadiran Tuhan yang disimbolkan dengan tabut perjanjian. Tabut perjanjian yang dikatakan dalam bacaan hanya berisi 2 loh yang ditaruh Musa di Gunung Horeb. Yang mau menegaskan bahwa yang paling penting ada di tengah umat Israel adalah Tuhan dan firman-Nya. Mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan dalam sebuah lagu yang kedengaran sangat sederhana. Sebab Ia baik. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tentu ada kenangan terhadap sejarah mereka di masa lalu di tengah perayaan itu. Masa lalu perjalanan nenek moyang mereka dari Mesir dan juga keberadaan mereka setelah diam di tanah yang dijanjikan. Penuh perjuangan dan kenangan akan kebaikan Tuhan. Tabut perjanjian, tanda kehadiran Tuhan. Dan firman-Nya terus mereka jaga. Dan ketika rumah Tuhan dipenuhi kemuliaan Tuhan, para imam tidak tahan berdiri menyelenggarakan ibadah. Kemuliaan dan kebaikan Tuhan tetap menjadi tujuan utama dalam perayaan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pujian sebab Ia baik mau mengajar kita bahwa kebaikan-Nya terlalu besar. Bahkan di saat sejarah hidup kita berat dan kelam. Perayaan kita boleh saja meriah, tapi jangan menggeser kemuliaan Tuhan. Hidup dan perayaan Bapak Ibu bukanlah panggung kita, melainkan hanyalah milik Tuhan sendiri. Dunia dan seluruh kehidupan kita sebagai panggung kemuliaan Allah, sebab Ia baik menuntun hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Percayalah Bapak Ibu, akan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini dan lewat kidung pujian berikut ini. Jalanmu tak terselami
Mari Bapak Ibu kita bersama-sama masuk dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi ya Bapa, kami datang tunduk menghadap hadirat-Mu seraya mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami nikmati bersama-sama pada malam ini. Terima kasih untuk persekutuan kami, boleh menaikkan puji-pujian dan boleh membaca serta merenungkan firman Tuhan yang semakin meneguhkan hati kami dan melihat cara Tuhan dalam kehidupan kami yang sungguh luar biasa, sehingga dari kehidupan kami senantiasa menaikkan pujian dan mengungkapkan kesaksian bahwa sungguh Tuhan itu baik. Sempurnakan firman yang telah kami dengarkan Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kami, bahkan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, untuk kehidupan yang Tuhan senantiasa anugerahkan bagi kami semua. Dan lewat doa kami pada malam hari ini, kami terus berdoa untuk semua umat Tuhan yang ada di Jemaat Karambe ini. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kami semua di dalam lingkup kehidupan kami masing-masing, di dalam pekerjaan kami, dalam usaha yang kami tekuni, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan anak-anak kami. Kiranya lewat kehidupan kami ya Tuhan, hanya nama Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami muliakan. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami mau berdoa buat orang tua kami yang sudah lansia. Kiranya Tuhan juga senantiasa mengasihi dan berkati mereka, memberikan kesehatan bagi mereka sehingga mereka boleh menikmati masa tua bersama anak cucu karunia Tuhan. Kami berdoa buat anggota jemaat yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, baik itu dirawat di rumah sakit ataupun sementara berobat jalan. Tuhan juga berkati sehingga mereka senantiasa yakin dan percaya bahwa ketika kami terus berusaha dan mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha kami, maka kami pun akan senantiasa merasakan berkat sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, memulihkan keadaan mereka lewat setiap obat-obatan, lewat keluarga, bahkan lewat setiap usaha keluarga demi untuk pemulihan mereka, sehingga mereka pun boleh menikmati kehidupan anugerah Tuhan.
Bapak, kami juga berdoa buat anggota jemaat yang saat ini berduka. Tuhan kiranya senantiasa memberkati mereka, sehingga mereka senantiasa yakin bahwa kami memiliki Tuhan yang selalu setia menghibur kami, penghibur yang sejati yang akan meneguhkan kami dan menguatkan kami, sehingga kami semakin yakin bahwa dalam situasi apapun kami akan baik-baik saja, karena Tuhan akan senantiasa menopang dan memberkati kehidupan kami. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk setiap anak-anak kami, mulai dari yang paling kecil, tingkat TK, sampai ke perguruan tinggi, bahkan anak kami yang sementara mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga senantiasa mengasihi dan memberkati mereka, sehingga suatu kelak mereka boleh meraih impian dan cita-cita mereka. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, khususnya sepanjang malam ini, hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menyertai kami, menuntun kami, sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru yang asalnya daripada Tuhan sendiri, dan membuat kami terus mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara kami, bahkan secara khusus pemerintah kami di Toraja Utara, di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan mereka, memberikan kesabaran, hikmat dalam memimpin daerah kami ini, sehingga daerah kami ini akan senantiasa bertumbuh, berkembang, dan senantiasa masyarakatnya di dalam merasakan kesejahteraan yang tentunya asalnya daripada Tuhan sendiri. Bapa kami yang Maha Pengasih, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu, dan jika sepanjang ibadah kami ada kata dan perbuatan yang kami lakukan, kami mohon ampun dan ajar kami untuk selalu melakukan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami serta pengharapan kami yang kami bawa hanya di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, demikianlah sabda dan doa malam pada malam hari ini. Terima kasih untuk ketenangan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam